Tell me what you eat and I will tell you what you are. Ini adalah konsep pertama kali muncul mengenai kesehatan yang dikatakan oleh Jean-Anselme Pilat-Savarin pada tahun 1846, yang berarti katakan apa yang kau makan dan saya akan beritahukan siapa kamu. Bagaimana Alkitab mengatakan mengenai makanan yang baik dan yang sehat? Kita akan bahas ini bersama saya, Herbert Sinaga, melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near, atau waktunya sudah dekat. Namun sebelum kita lanjutkan, bila saudara tidak mau ketinggalan untuk seri-seri berikutnya, segera subscribe, like, dan tekan loncengnya. Ada banyak video-video lain yang juga menarik. Silakan buka dalam channel ini dan segera tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Statement di atas tadi, tell me what you eat and I will tell you what you are, menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara apa yang kita makan dengan siapa kita. Banyak di antara kita masih ingin mencoba-coba makanan atau minuman yang kita ketahui kurang baik untuk kesehatan kita demi pertemanan atau hubungan sosial kita, sehingga membuat kesehatan tubuh kita pun menjadi terganggu. Sebenarnya Tuhan sangat tahu dan sangat memperhatikan keadaan kita, bagaimana kita harus menjaga tubuh kita, bahkan Dia telah menyediakan cara supaya kita dapat menjaga kesehatan kita secara baik dan benar yang Dia telah tuliskan di dalam Alkitab. Mari kita pelajari bersama-sama apakah prinsip-prinsip kesehatan tercatat di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pikiran, tubuh, dan jiwa dalam diri seseorang sangat berhubungan dan sangat bergantung satu dengan yang lain. Yang satu akan memberi efek kepada yang lain. Bila tubuh kita terganggu, maka alam pikiran dan spiritual kita pun akan terganggu. Dan tentunya rencana Tuhan pun tidak akan berjalan dalam hidup kita. Untuk itulah mengapa Tuhan memberikan prinsip-prinsip kesehatan untuk umat-umatnya. Mari kita lihat prinsip-prinsip kesehatan tersebut. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita sehat. Ulangan 6 ayat 24 dikatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Tuhan menginginkan supaya tubuh kita selalu sehat. Untuk itulah Dia memberikan nasihatnya untuk kita lakukan. Selain itu, Dia tahu yang terbaik untuk tubuh kita. Sebagai contoh, setiap perusahaan mobil pasti memberikan buku petunjuk atau manual dalam cara pemakaian dan pemeliharaan mobil tersebut, supaya mobil itu tetap awet, aman untuk dikendarai. Maka Tuhan pun memberikan Alkitab sebagai petunjuk pemeliharaan tubuh kita, supaya kita tetap sehat, panjang umur, dan bisa terus berpikir dan beraktivitas dengan baik. Ayat berikutnya kita ambil dalam Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bila kita mengikuti firman-Nya sebagai nasihat, maka Tuhan juga akan memberikan tambahan berkat dengan cara memberkati semua makanan dan minuman kita, serta menjauhkan kita dari segala penyakit. Yang kedua, makanan haruslah yang bermanfaat dan tidak boros dalam berbelanja. Yesaya 55 ayat 2 dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Banyak orang menggunakan uangnya dengan tidak bijaksana, dengan membeli makanan yang tidak sehat dan mengurangi untuk memakan makanan yang sehat. Bahkan menggunakannya untuk yang tidak mengenyangkan, seperti membeli rokok, pakaian yang mahal-mahal, dan lain-lain. Padahal dalam menjaga kesehatan kita harus memakan makanan yang bermanfaat dan bergizi. Karena kesehatan sangat berhubungan dengan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Tuhan
Tuhan sudah mengingatkan kita untuk memakan yang baik dan sehat. Bahkan Tuhan pun juga memberikan nasihat untuk kita agar dapat membuat makanan yang lezat. Tidak dengan pemborosan dalam membelanjakan uang kita dengan makanan yang tidak memberikan kebaikan bagi tubuh kita atau hal-hal yang bukan makanan. Yang ketiga, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31 dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Tuhan pun melalui Rasul Paulus menasihatkan kepada kita dalam hal makan dan minum. Dia menasihatkan kita bila kita memilih makanan, haruslah kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Allah kalau kita memilih makanan dan minuman yang membuat kita menjadi tidak sehat atau bahkan sakit? Tentulah kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Jadi seorang Kristen haruslah memilih makanan yang baik dan yang sehat. Bila Tuhan menyatakan bahwa itu tidak baik dimakan atau diminum, kita harus ikuti karena pasti Dia mempunyai alasan kenapa demikian. Kita telah mengetahui prinsip kesehatan yang Alkitab katakan. Karena Tuhan pencipta kita, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Untuk itulah Tuhan memberitahukan makanan yang baik untuk manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, makanan yang Tuhan izinkan adalah 1. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji termasuk kacang-kacangan, buah-buahan yang berbiji. Kejadian 1:29 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi di sini dikatakan bahwa makanan yang pertama Tuhan katakan untuk manusia adalah segala tumbuhan yang berbiji dan semua buah-buahannya yang berbiji. Yang kedua, semua buah-buahan. Selanjutnya Tuhan menambahkan makanan yang bisa dimakan oleh mereka, yaitu Adam dan Hawa, dan ini tercatat dalam Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi selain tumbuhan yang berbiji dan buah-buahnya yang berbiji, Tuhan menambahkan semua buah-buah dalam Taman Eden boleh dimakan. Yang ketiga, sayur-sayuran. Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Setelah manusia berdosa, maka Tuhan menambahkan makanan manusia, yaitu tumbuh-tumbuhan dan atau sayur-sayuran. Yang keempat, daging binatang. Kejadian 9 ayat yang ketiga. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tambahan ini terjadi setelah air bah, karena semua tumbuh-tumbuhan sudah rusak dan tidak bisa dimakan karena terkena air bah. Maka Tuhan menambahkan daging sebagai tambahan makanan manusia. Ini sebagai makanan emergensi, sambil menunggu tumbuh-tumbuhan itu kembali bertumbuh untuk menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta sayur-sayuran. Dia menambahkan makanan ini seperti dia menambahkan sayur-sayuran sebelumnya sebagai makanan. Karena pada waktu itu dia menambahkan sayur-sayuran, dia tidak meniadakan atau mengganti makan makanan, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah sekarang, apakah semua daging yang bergerak yang hidup akan menjadi makanan manusia? Kejadian 7 ayat 2-3. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara kehidupan mereka di seluruh bumi. Bila kita melihat ayat di atas, maka binatang yang masuk ke bahtera ada binatang yang haram dan yang halal. Maksudnya adalah Tuhan sudah memisahkan dan memberitahukan kepada Nuh untuk makanan yang haram dan halal. Dan dia akan hanya mengizinkan makanan yang dimakan dari yang halal, bukan yang haram.
Makanan yang haram bukan untuk dimakan, tetapi supaya terpelihara hidup keturunannya di bumi. Jadi dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa makanan halal dan haram sudah ada sebelum Musa. Dan pada saat Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan manusia kembali. Oleh karena bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir selama 400 tahun, mereka telah melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Makanan apa yang secara spesifik Tuhan Allah katakan dalam Alkitab yang haram dan dilarang? Apakah daging babi sudah dihalalkan untuk dimakan? Bagaimana dengan seafood dan makanan laut lainnya? Semua pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas pada video-video berikutnya yang berjudul Makanan yang halal dan haram menurut Tuhan. Jangan lupa untuk segera subscribe, like, dan tekan loncengnya sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.